Oke, selamat siang. Di sini kami anggota animasi dari proyek PBL dan dengan judul PBL kami yaitu HP Casual. Di sini saya selaku ketua di kelompok ini, saya Jeffrey Akbar. Lalu di sini ada Aizin Akif dan Santa Gloria. Mempro kami yaitu Bu Leoni Lumombo. Lalu kami juga ada klien dari studio, dari Dream Studio, Julio Andrianto. Presentasi ini akan dilanjutkan oleh Aizuddin. Aizuddin, open dong, tepat dipersilahkan. Baik, selanjutnya ada proyek deskripsi. Proyek ini merupakan sebuah game aplikasi Android berupa hyper casual game yang dimana banyak diminati termasuk di Indonesia, yang diajukan oleh Dream Studio yang merupakan sebuah perusahaan game di Batam yang berfokus untuk pengembangan game. Selanjutnya, lalu untuk pre-production dari Dream Studio sudah ada jadwal di mana di bulan Februari ada persiapan, lalu Maret pembuatan prototipe pertama, lalu April prototipe kedua, dan Mei untuk produksi gamenya. Lalu tahapan pertama kami adalah mencari ide berupa brainstorming bersama, lalu setelah itu kami merancang produknya, sesudah itu kami membuat aset yang sudah direncanakan sebelumnya, yang terakhir adalah perbaikan ataupun penambahan aset jika ingin ditambahkan. Lanjut akan dilanjutkan oleh Santa Gloria. Oke, untuk production di sini, setelah melakukan production, kami akan melakukan hasil. Lanjut, untuk tim A di sini membuat game Pop It Rise. Nah, ini merupakan rancangan awal yang telah dibuat. Di sini udah ada unit menu, background, logo, serta aset yang sudah dibuat. Lanjut. Nah, untuk tim B, di sini mereka membuat Wigo Game. Sudah ada objek tambahan, typing effect, prod, karakter, dan background-nya. Lanjut. Oke, di sini ada kami Untuk aku aja lanjut. Di sini ada bagian marketing test. Setelah kami membuat game prototipe yang sebelumnya yang dijadwalkan, kami langsung di sini langsung setiap kelompok langsung membuat trailer video, yaitu di mana nanti trailer video ini akan dimasukkan ke marketing test sejauh mana game ini akan berkembang. Dan di sini minimal ads yang ditekan sama dilihat itu harus 5%. Dan hasilnya record ini adalah marketing flash dari game Poppy Slice dengan di atas performance yang dimananya harusnya minimal 5%, tapi untuk game ini mendapat 7%. Lalu untuk game We Go Gym mendapat 6,60%. Jadi kedua game ini dilanjutkan dan game setelah melakukan marketing test, kami melanjutkan perbaikan dan tambahan aset yang dibutuhkan sesuai arahan game produser kami. Oke. Di contribution bagian saya di sini membuat aset 3D. Lalu juga ada sedikit membantu jurusan kalibrasi multimedia dan jaringan. Saya membuat UI desain flash effect, terus pemberian material aset. Ini harusnya dihapus. Lalu ini adalah aset yang saya buat Pop-It-nya untuk di game Pop-It Slice, dari desain persegi sama desain Pop-It segitiga. Lalu ini ada pecahannya yang terbentuk dari kubus yang sudah desain seperti ini. Lalu ada bagian part plane yang dibagi menjadi tiga untuk sebagai pembatasan kubusnya. Lalu ada bagian bola yang disusun dengan sejajar untuk bagian bola popitnya, dan ini adalah desain akhirnya. Lalu ini bagian segitiga, popit base yang bentuk segitiga yang saya desain dan didesainkan lewat aplikasi Blender. Lalu juga dilanjutkan desain popit slice. Di sini ada UI menu awalnya, lalu ini UI menu akhir di game setelah game ini terjadi kekalahan. Lalu ini ada UI font yang saya gunakan. Ini logo untuk judul gamenya, dan ini adalah untuk setiap font dipakai. Contohnya tab to kayak game overnya, terus tab to play-nya. Dan untuk font ini saya
untuk bagian logo ini saya menggunakan font in hit and run. Lalu untuk fontnya bagian game over saya menggunakan font blue medium. Lalu juga saya juga sedikit mendesain health bar sebagai nyawa untuk di gamenya. Lalu ini ada UI button yang dibuat ada 3 UI button. Yang berikut satu ini untuk yang bentuk lambang love ini untuk ngerating seberapa bagus gamenya kami di Play Store. Lalu juga ada tombol yang bentuk melingkar arah panah ini untuk tombol retry kembali ke game awal. Lalu yang tombol anak panah yang terakhir ini untuk sharing. Bisa misalnya para playernya ini kayak punya high score tertinggi, mereka bisa sharing ke orang lain gitu. Lalu untuk untuk UI design ini saya menggunakan Canva untuk mendesain semuanya. Dan juga dengan Source Effect. Nah, Source Effect ini akan digunakan untuk memotong pop-up yang ada di gamenya. Berikut ini adalah hasil tampilan saat pembuatan Source Effect, dan ini saya untuk membuatnya menggunakan Unity. Source Effect ini saya menggunakan trailer renderer yang ada yang langsung disediakan di Unity-nya. Lalu di sini saya juga ada pemberian warna material aset, dan gambar berikut adalah contoh aset-aset yang diwarnakan. Jadi untuk pewarnaan aset saya langsung gunakan di bagian Unity saja, yang dimana saya harus membuat material baru untuk setiap objek sama bubble-nya. Lalu tinggal saya atur warnanya seperti apa, kayak sama pencahayaannya seperti apa, cocok mana gitu. Karena di sini produser kami hanya menginginkan desain warna yang simpel saja. Jadi kami disarankan sama produser game kami mengerjakannya langsung dari Unity-nya saja untuk pembelian warna dan materialnya. Oke, saja bagian saya. Santa untuk kontribusi, silakan dilanjutkan. Untuk di sini saya juga mendesain aset serta background. Selanjutnya, sini saya membuat bagian lingkaran, prisma, dan oval. Selanjutnya, proses pembuatan aset sama seperti Javin. Di sini juga ada tempat untuk wadah, terus ada lingkaran, serta pembatas untuk adanya kayak pop-it itu. Dan ini ada hasilnya. Sama juga dengan di sebelah, pembuatannya memang sama, hanya saja dengan berbentuk yang berbeda. Lanjut. Untuk pembuatan prisma ini, saya menggunakan mesh silinder yang dimana edge silindernya saya ubah menjadi 10. Oke, lanjut. Untuk background, awal pertamanya digunakan yang warna-warni, tapi di akhirnya menggunakan warna biru serta ungu yang digradienkan. Lanjut. Untuk proses pembuatannya, dalam buat background saya menggunakan Medibank, akan tetapi karena sesuatu hal yang tidak mengenakan atau bisa dibilang ingin cepat, jadi akhirnya menggunakan Canva. Lanjut. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Aizudin. Din, suaramu masih dimir loh, Din. Baik, terima kasih. Selanjutnya kontribusi yang saya lakukan ialah membuat aset 3D menggunakan aplikasi Blender, lalu menganimasikan atau merigging aset karakter yang saya buat, lalu membuat font dan tapping effect di Adobe Illustrator, kemudian membuat background UI dengan aplikasi Blender. Selanjutnya, berikut adalah proses pembuatan aset karakter. Dari atas merupakan karakter versi pertama yang saya buat, namun karena belum di-approve, saya lanjut membuat yang kedua karena produser game yang meminta agar lebih simpel. Jadi saya meminta saran dengan desainer dari MJ, lalu dibuatlah hasil yang ketiga yang di bawah. Karena masih kurang simpel dan harus low poly, jadi saya membuat yang terakhir dan akhirnya di-approve. Selanjutnya, berikut adalah proses menganimasikan atau merigging aset karakter yang saya buat. Di sini terdapat beberapa pose agar nantinya di dalam game bisa bervariasi. Selanjutnya, Javin. Lalu ada proses pembuatan UI background dengan berbagai warna. Yang awalnya yang paling bawah warna oranye, karena terlalu sinkron dengan warna karakter, jadi harus dirubah menjadi warna yang tidak sinkron, seperti warna biru
yang ada di atas. Lanjut, lalu ada hasil font dan efek yang saya buat. Di atas ada tap to gain yang terpilih. Lalu untuk efek gamenya yang merupakan tapping effect. Selanjutnya, berikut ada tambahan UI button yang telah saya buat. Di sini ada quest, ada setting, ada store, ada profile, ada level, dan home. Namun karena keterbatasan waktu, jadi hanya pajangan untuk UI di dalam game saja. Selanjutnya, selanjutnya penutup. Di sini kesimpulannya yang dapat disampaikan adalah pelaksanaan PBL dari Hyper Casual Game ini dilakukan kolaborasi tim dengan prodi teknik animasi dan juga MJ atau multimedia dengan Dream Studio dalam project based learning dalam membuat aset game berbasis 3D untuk dua game dengan judul Pop It Slice dan We Go Game. Saran, berdasarkan kesimpulan di atas, dapat disampaikan yaitu project gabungan dengan prodi jurusan lain bisa diadakan lagi karena dapat memperluas komunikasi dan kerjasama di lapangan. Game Hyper Casual adalah game yang cukup menarik untuk diproduksi dan pengujian market yang dilakukan sangat melebihi ekspektasi. Lalu yang ketiga atau yang terakhir, menyelesaikan perbaikan setiap aset yang dibuat. Selanjutnya akan disampaikan oleh Javin. Oke, terima kasih Azudin. Berikutnya adalah video hasil short trial dari game kami. Ada dari bagian sini ada game Pop It Slice, dan lalu ini ada We Go Gym. Ini adalah hasil di mana semua objek kami dimasukkan dalam game tersebut, dan ini adalah hasil video gameplaynya. Oke, itu saja dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dari kelompok kami, mohon maaf, dan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sampai